Coba kamu buka aplikasi M-Banking sekarang, terus lihat angka di saldo tabungan kamu. Kerasa tenang nggak? Pasti ada rasa aman yang muncul pas lihat angka itu bertambah tiap bulan, hasil dari kerja keras kamu peras keringat dari pagi sampai malam. Tapi jujur saja, rasa aman itu sebenarnya adalah jebakan Batman yang paling halus. Karena kita semua dibesarkan dengan doktrin kuno, kalau menabung adalah kunci utama jadi kaya raya. Fakta pahitnya, uang 100.000 yang kamu simpan di dompet atau di bawah kasur hari ini, tidak akan punya tenaga atau daya beli yang sama di 5 tahun ke depan. Apalagi 10 tahun lagi. Menabung tanpa strategi yang jelas itu bukan lagi cara untuk menumpuk kekayaan. Melainkan, cara paling sopan untuk membiarkan diri kamu jatuh miskin secara perlahan, tanpa kamu sadari prosesnya. Bayangkan, kamu sudah capek-capek menghemat uang makan, menahan diri nggak beli kopi kekinian, sampai nggak pernah liburan demi angka di buku tabungan, tapi pas tiba waktunya uang itu mau dipakai buat beli rumah, harganya sudah terbang entah kemana. Ini adalah realitas yang sering ditutupi, karena sistem ingin kamu tetap menjadi penyimpan uang yang patuh, sementara nilai jerih payah kamu terus menguap begitu saja dimakan waktu. Kita perlu bangun dari mimpi indah kalau sekadar menyisihkan itu cukup. Karena dunia ekonomi sekarang sudah berubah drastis, dan aturan mainnya tidak lagi sesederhana zaman kakek nenek kita dulu, yang harga tanahnya masih bisa dibayar pakai beberapa lembar uang kertas saja. Kalau kamu masih belum percaya, coba pakai logika analogi eskalator turun yang sangat sederhana ini untuk menggambarkan kondisi keuangan kamu saat ini. Bayangkan, kamu sedang berdiri diam di atas sebuah eskalator yang bergerak turun dengan kecepatan yang stabil, sementara tujuan kamu adalah lantai atas, atau kebebasan finansial yang selama ini kamu impikan. Kalau kamu cuma diam atau hanya menabung di bank konvensional dengan bunga yang sangat kecil, itu sama saja kamu sedang berdiri mematung di atas eskalator yang turun tersebut. Kamu merasa sudah berada di posisi yang benar, karena kamu punya uang, tapi secara posisi relatif terhadap lantai atas, kamu sebenarnya makin menjauh dan makin mendekat ke dasar atau garis kemiskinan. Jika kamu tidak mulai melangkah naik dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan turunnya eskalator itu, mustahil bagi kamu untuk sampai ke puncak. Kecepatan turunnya eskalator ini adalah representasi dari inflasi dan penurunan nilai mata uang yang terjadi setiap detik tanpa pernah berhenti sedetik pun. Menabung saja itu ibaratnya kamu jalan di tempat. Kaki bergerak tapi posisi tidak berubah, karena hambatan eksternal yang jauh lebih kuat dari sekadar niat baik kamu untuk berhemat. Kamu butuh dorongan ekstra, butuh mesin yang lebih kuat dari sekadar simpanan pasif, agar kamu bisa melawan arus penurunan nilai uang yang semakin hari semakin beringas menghantam daya beli masyarakat kelas menengah seperti kita. Ada alasan psikologis kenapa otak manusia itu gampang banget tertipu sama angka nominal yang ada di layar handphone kita masing-masing. Secara alami, kita ngerasa menang pas lihat saldo dari 10 juta berubah jadi 11 juta. Padahal itu cuma ilusi angka yang gak mencerminkan kenyataan hidup yang sebenarnya di lapangan. Kamu mungkin merasa lebih kaya karena angkanya bertambah. Tapi kalau harga barang-barang kebutuhan pokok naiknya lebih cepat dari pertambahan saldo itu, berarti kamu sebenarnya sedang mengalami penurunan kualitas hidup. Ini yang sering disebut sebagai ilusi uang, di mana kita lebih fokus pada kuantitas kertasnya daripada kualitas daya beli yang dihasilkan oleh kertas tersebut saat ditukar dengan barang atau jasa. Kamu harus mulai sadar kalau angka-angka itu hanyalah alat tukar yang nilainya bisa dimanipulasi oleh keadaan ekonomi global, kebijakan bank sentral, dan situasi politik yang nggak bisa kamu kontrol sama sekali. Makanya, kalau kamu masih bangga cuma karena punya tabungan numpuk tapi nggak punya aset yang menghasilkan, kamu sedang berada di zona merah yang sangat berbahaya buat masa tua kamu nantinya. Berhenti mengagungkan budaya hemat pangkal kaya kalau kamu nggak dibarengi dengan pemahaman soal bagaimana cara uang itu bekerja dan berkembang biak secara otomatis. Kita harus berani mengubah pola pikir dari sekadar menjadi orang yang rajin menabung menjadi orang yang cerdas mengalokasikan, agar keringat yang kita keluarkan hari ini tidak terbuang sia-sia di masa depan yang penuh ketidakpastian ini. Kita semua pasti sering dengar omongan orang tua, kalau mau kaya ya harus hemat, jangan boros, dan simpan semua sisa uang di bank biar aman.
Nasihat itu nggak salah total. Tapi masalahnya, nasihat itu sudah kadaluarsa dan nggak relevan lagi dipakai di era ekonomi yang pergerakannya secepat kilat seperti sekarang. Budaya hemat pangkal kaya itu adalah produk dari zaman di mana inflasi masih rendah dan bunga bank masih sanggup menutupi kenaikan harga barang. Tapi sekarang situasinya sudah terbalik 180 derajat. Kalau kamu cuma fokus pada penghematan tanpa memikirkan pertumbuhan, kamu cuma bakal jadi orang yang hidupnya menderita sekarang dan tetap kekurangan di masa depan karena daya beli uangmu habis digerogoti. Logikanya, kalau kamu cuma bisa hemat 1 juta per bulan, maksimal kekayaan kamu ya cuma akumulasi dari 1 juta itu dikali jumlah bulan kamu bekerja. Nggak bakal bisa lebih dari itu. Sementara itu, harga aset seperti properti atau biaya kesehatan nggak nungguin tabungan kamu terkumpul. Mereka terus melesat naik tanpa memperdulikan seberapa keras kamu sudah menahan lapar demi menabung. Kita harus mulai jujur sama diri sendiri kalau strategi bertahan dengan cara menyisihkan uang receh itu nggak akan pernah membawa kita ke level kemaslahatan finansial yang sesungguhnya. Jangan sampai kamu terjebak jadi pahlawan hemat yang saking pelitnya sama diri sendiri, sampai lupa kalau investasi terbaik sebenarnya adalah meningkatkan kapasitas diri untuk menghasilkan uang yang lebih besar lagi. Coba perhatikan tetangga kamu atau orang-orang di sekitar yang kelihatannya hidupnya stabil cuma karena punya tabungan. Biasanya, mereka adalah orang yang paling panik pas ada kenaikan harga BBM atau harga beras. Kenapa? Karena pondasi ekonomi mereka cuma bersandar pada tumpukan uang tunai yang nilainya sangat rentan terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi pasar dunia. Di sisi lain, orang-orang yang paham logika uang justru nggak terlalu pusing sama saldo di bank yang melimpah. Mereka lebih fokus gimana caranya uang itu keluar dari bank dan masuk ke dalam aset yang produktif. Menabung di bank itu ibarat kamu memarkir mobil di garasi terus-menerus tanpa pernah dijalankan. Lama-lama, mesinnya bakal rusak dan barnya kempes karena nggak pernah dipakai buat bergerak. Uang itu sifatnya harus mengalir, harus diputar, dan harus punya tugas untuk menghasilkan uang baru agar kamu nggak perlu terus-menerus menukarkan waktu kamu dengan rupiah. Kalau kamu masih bangga dengan predikat rajin menabung, tapi nggak punya keberanian untuk belajar cara mengelola resiko, kamu sebenarnya sedang mengambil resiko terbesar, yaitu resiko kehilangan masa depan yang layak. Pola pikir simpan saja buat jaga-jaga itu harus ditingkatkan menjadi putar sebagian agar masa depan terjaga, karena proteksi terbaik adalah pertumbuhan aset yang stabil. Jangan biarkan kerja keras kamu selama puluhan tahun habis hanya untuk membayar biaya administrasi dan inflasi yang bahkan nggak pernah kamu lihat wujud fisiknya, tapi dampaknya kerasa banget di dompet. Kita butuh sebuah aha moment, di mana kita sadar kalau menjadi kaya itu bukan soal seberapa banyak uang yang kamu simpan, tapi seberapa banyak aset yang kamu kuasai. Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kamu, sedangkan tabungan di bank konvensional seringkali malah jadi liabilitas terselubung karena nilainya yang terus merosot. Kalau kamu cuma fokus nabung, kamu sebenarnya sedang membiarkan pihak bank yang menjadi kaya karena mereka memutar uang kamu untuk dipinjamkan ke orang lain dengan bunga yang jauh lebih tinggi. Kamu yang nabung, kamu yang nahan lapar, tapi bank yang menikmati keuntungannya lewat skema investasi yang mereka kelola menggunakan uang kamu tadi. Ini adalah ketidakadilan sistemik yang hanya bisa kamu lawan kalau kamu punya pengetahuan yang cukup untuk memutus rantai ketergantungan pada tabungan konvensional. Sadarilah kalau setiap rupiah yang kamu biarkan diam di tabungan tanpa tujuan adalah prajurit yang sedang tidur saat perang ekonomi sedang berkecamuk di luar sana. Kamu butuh prajurit yang aktif, yang bisa menyerang balik inflasi dan memberikan perlindungan bagi keluarga kamu saat krisis datang melanda tanpa diundang. Mulailah berpikir secara taktis dan jangan lagi mau dibodohi oleh rasa aman palsu yang ditawarkan oleh buku tabungan yang setiap tahunnya cuma bertambah beberapa digit bunga yang nggak sebanding dengan harga cabai di pasar. Mari kita bicara jujur soal kondisi kelas menengah di Indonesia yang seringkali terjebak dalam gaya hidup yang kelihatannya mapan, tapi sebenarnya rapuh banget secara finansial.
Banyak dari kita yang merasa sudah aman karena punya gaji tetap dan tabungan yang cukup buat biaya hidup beberapa bulan ke depan kalau tiba-tiba kena PHK. Tapi masalahnya, gaya hidup kita seringkali ikut naik seiring bertambahnya pendapatan, yang akhirnya membuat nominal tabungan yang kita anggap besar itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding kebutuhan masa depan. Kamu mungkin merasa hebat karena punya tabungan 100 juta, tapi di dunia medis yang biayanya makin gila, atau di dunia pendidikan yang uang pangkalnya naik tiap tahun, uang segitu bisa habis dalam sekejap mata. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita telan kalau kita cuma mengandalkan tabungan sebagai satu-satunya tameng perlindungan finansial dalam jangka panjang. Tabungan itu cuma pertolongan pertama, bukan solusi permanen untuk mencapai kemerdekaan finansial yang sesungguhnya bagi kamu dan orang-orang yang kamu cintai. Kita harus berani melihat ke cermin dan bertanya, apakah dengan cara menabung yang sekarang, kita benar-benar bisa pensiun dengan tenang, atau malah harus kerja sampai mati karena uang tabungan kita nggak cukup buat beli beras di masa tua? Jangan sampai kita jadi generasi yang cuma kerja buat bayar cicilan dan nabung sisa-sisanya, tanpa pernah benar-benar punya kontrol atas arah hidup kita sendiri karena buta terhadap logika uang. Logika uang itu sebenarnya sederhana, tapi sering dibikin rumit sama istilah-istilah perbankan yang kaku agar orang awam merasa nggak mampu dan akhirnya pasrah naruh uangnya di sana. Padahal kalau kita pakai bahasa tongkrongan, uang itu cuma alat untuk membeli waktu dan kebebasan, bukan untuk dikumpulkan sebagai koleksi di dalam rekening bank. Kalau kamu cuma menabung, kamu sebenarnya sedang menukarkan waktu hidup kamu yang berharga dengan kertas yang nilainya bisa dicetak kapan saja oleh pemerintah, dan berkurang harganya karena kondisi ekonomi. Bayangkan kamu lembur setiap hari, jarang ketemu anak istri, cuma demi mengumpulkan tabungan yang 10 tahun lagi daya belinya tinggal separuh dari sekarang. Bukankah itu terdengar tragis? Itulah kenapa menabung saja tidak cukup, karena kamu sedang bersaing dengan sistem yang didesain untuk membuat uang kertas kehilangan nilainya secara periodik, agar orang terdorong untuk belanja. Jika kamu tidak ikut masuk ke dalam permainan aset, kamu akan selalu menjadi penonton yang melihat harga-harga barang naik sementara tabungan kamu jalan merangkak seperti siput. Kita perlu mengubah strategi dari bertahan menjadi menyerang, dari sekadar melindungi apa yang kita punya menjadi menubuhkan apa yang kita miliki dengan cara-cara yang masuk akal dan terukur. Jangan mau jadi korban sistem yang membuat kamu harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Insight yang harus kamu tanamkan dalam pikiran kamu mulai hari ini adalah bahwa menabung adalah langkah awal, tapi berhenti di tabungan adalah kesalahan fatal yang bisa menghancurkan masa depan finansial kamu. Kamu perlu memandang uang bukan sebagai tumpukan harta yang harus dijaga ketat, tapi sebagai benih yang harus segera ditanam di tanah yang subur agar bisa tumbuh besar. Kalau benih itu cuma kamu simpan di lumbung terus-menerus, lama-lama benih itu bakal dimakan kutu atau busuk karena kelembapan. Sama seperti uang kamu yang dimakan biaya admin dan inflasi. Masa depan bukan milik mereka yang paling rajin menabung, tapi milik mereka yang paling paham kemana harus mengarahkan aliran uangnya agar menghasilkan nilai tambah bagi orang banyak dan bagi dirinya sendiri. Kita harus mulai belajar tentang instrumen-instrumen lain yang mungkin selama ini terdengar menakutkan atau asing. Padahal itulah kunci untuk keluar dari perlombaan tikus ini yang nggak ada ujungnya. Jangan biarkan ketakutan akan hal baru membuat kamu tetap berada di zona nyaman tabungan bank yang sebenarnya adalah zona paling berbahaya karena memberikan kepastian penurunan nilai. Kita harus cerdas, kita harus berani bertanya, dan kita harus mulai bertindak secara praktis dengan mengubah cara kita memandang setiap rupiah yang masuk ke dompet kita. Kekayaan bukan tentang seberapa besar gaji kamu, tapi tentang seberapa pintar kamu membuat setiap rupiah itu bekerja keras tanpa perlu kamu awasi setiap detik seperti satpam penjaga gudang. Perubahan besar selalu dimulai dari kegelisahan. Dan kalau kamu sekarang merasa gelisah, setelah tahu kalau tabungan kamu sebenarnya nggak aman-aman banget, itu adalah sinyal bagus buat mulai berubah. Jangan lagi mau dibius oleh kata-kata manis perbankan yang menawarkan hadiah mobil
atau peralatan dapur, cuma kalau kamu menaruh uang dalam jumlah besar di rekening mereka. Hadiah-hadiah itu nggak sebanding dengan potensi keuntungan yang hilang atau nilai daya beli yang menguap, karena kamu nggak menempatkan uang itu di aset yang tepat. Kamu harus punya mentalitas sebagai pemilik bisnis atau investor. Meskipun saat ini kamu masih berstatus sebagai karyawan yang baru mulai menyisihkan uang dari gaji bulanan. Dengan mentalitas itu, kamu akan melihat setiap rupiah sebagai karyawan kamu yang harus bekerja memberikan profit, bukan sebagai barang pajangan yang cuma bikin senang mata pas lihat saldo di ATM. Berhenti menjadi konsumtif yang berkedok menabung, di mana kamu menabung cuma buat nunggu waktu yang tepat buat belanja barang mewah yang sebenarnya nggak kamu butuhkan sama sekali. Fokuslah pada pembangunan fondasi yang kuat, di mana tabungan kamu hanyalah langkah pertama untuk melompat ke anak tangga yang lebih tinggi dalam piramida kekayaan yang logis. Kita butuh aksi nyata yang terukur, bukan sekedar resolusi tahun baru yang cuma bertahan sebulan, lalu balik lagi ke kebiasaan lama yang boros dan malas belajar finansial. Bayangkan, jika kamu bisa tidur nyenyak bukan karena tahu saldo bank kamu banyak, tapi karena tahu bahwa aset-aset yang kamu miliki sedang bekerja menghasilkan uang saat kamu sedang bermimpi. Itulah tingkat kedamaian batin atau inner peace yang sebenarnya dalam hal keuangan, di mana kamu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu sumber pendapatan atau pada kebaikan hati sistem perbankan. Menabung saja tidak akan pernah memberikan kamu kebebasan itu, karena tabungan bersifat statis dan terbatas, sedangkan kebutuhan hidup bersifat dinamis dan cenderung terus meningkat seiring bertambahnya usia. Kamu harus mulai memikirkan bagaimana caranya agar di masa depan bukan kamu yang mengejar uang, tapi uanglah yang mengejar kamu lewat sistem yang sudah kamu bangun sejak sekarang. Ini bukan soal serakah atau cinta uang secara berlebihan, tapi soal tanggung jawab kita untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi keluarga dan orang-orang yang kita sayangi, tanpa harus terbebani utang atau kekurangan. Logika uang yang praktis mengharuskan kita untuk selalu selangkah lebih maju dalam berpikir, dan 2 langkah lebih cepat dalam bertindak dibandingkan orang kebanyakan yang masih terjebak dalam mitos kuno. Jangan biarkan diri kamu hanyut dalam arus masyarakat yang hobi pamer kekayaan palsu hasil dari cicilan, sementara tabungan mereka kosong dan aset mereka nol besar karena tidak paham cara mengelola arus kas. Sebagai penutup untuk pemahaman awal ini, ingatlah bahwa musuh terbesar kamu bukanlah rendahnya gaji atau mahalnya harga barang, melainkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara memutar uang dengan benar. Kamu punya potensi besar untuk mencapai kebebasan finansial kalau kamu mau membuka mata terhadap realita ekonomi yang ada dan berhenti bersikap naif soal tabungan bank. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini untuk belajar tentang investasi, memahami risiko, dan mulai mengalokasikan uang ke aset produktif akan berbuah manis di masa depan yang jauh. Jangan tunggu sampai tabungan kamu habis dimakan inflasi, baru kamu mau mulai belajar. Karena waktu adalah aset yang paling berharga yang tidak bisa kamu beli kembali dengan uang sebanyak apapun di dunia ini. Mulailah dengan apa yang kamu punya sekarang, sekecil apapun itu. Tapi pastikan arahnya sudah benar menuju pertumbuhan, bukan sekadar penyimpanan yang pasif dan membosankan. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural kalau kita mau menggunakan logika dan akal sehat dalam mengatur setiap sen yang kita hasilkan dari kerja keras kita. Mari kita sepakat untuk berhenti jadi hamba tabungan dan mulai menjadi tuan atas uang kita sendiri, demi masa depan yang lebih cerah, stabil, dan penuh dengan kedamaian batin tanpa rasa takut kekurangan.